Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memuncak setelah bentrokan bersenjata pecah di wilayah sengketa antara Provinsi Surin, Thailand dan wilayah Odar Minci, Kamboja. Insiden ini menewaskan sedikitnya 1 prajurit dan semakin memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Baku tembak terjadi hanya beberapa jam setelah kedua pemerintah saling menurunkan status hubungan diplomatik sebagai bentuk protes atas meningkatnya eskalasi. Ketegangan memuncak ketika Thailand mengusir duta besar Kamboja dan menarik pulang diplomatnya dari Phnom Penh, menyusul ledakan ranjau darat di zona perbatasan yang melukai 5 tentara Thailand. Pemerintah Bangkok menuding Kamboja menanam ranjau baru, klaim yang langsung dibantah tegas oleh Phnom Penh. Wilayah sengketa ini dikenal sebagai Segitiga Zamrud, pertemuan strategis antara Thailand, Kamboja, dan Laos. Kawasan ini memiliki nilai historis tinggi karena menjadi lokasi sejumlah kuil kuno, termasuk kuil Tamuen yang berada dekat lokasi insiden. Menurut militer Thailand, bentrokan terjadi saat unit penjaga kuil mendeteksi keberadaan drone Kamboja yang terbang rendah. Tak lama kemudian, 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap, termasuk 1 yang membawa peluncur granat, mendekati pagar kawat berduri milik Thailand. Meski sudah diperingatkan, menurut klaim Thailand, pasukan Kamboja justru melepaskan tembakan lebih dulu ke arah posisi militer mereka. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh justru Thailand yang memulai agresi bersenjata dan melanggar wilayah kedaulatan mereka. Juru bicara Kemenhan Kamboja, Malisotia, menegaskan bahwa pasukannya hanya bertindak untuk membela diri sesuai hukum internasional dan menyatakan serangan Thailand telah mengancam integritas teritorial kerajaan Kamboja. Pertikaian di kawasan ini bukan hal baru. Sengketa perbatasan telah berlangsung selama puluhan tahun dan sempat memicu konflik bersenjata terbuka pada lebih dari 15 tahun silam. Insiden serupa juga terjadi pada Mei lalu yang menewaskan 1 tentara Kamboja. Menanggapi situasi genting ini, pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Pitalim Jaroenrat, menyerukan penanganan krisis dengan hati-hati dalam kerangka hukum internasional. Saat ini, kawasan perbatasan berada dalam status siaga tinggi. Warga sipil di sekitar lokasi mulai dievakuasi, sementara berbagai pihak menyerukan keterlibatan aktif ASEAN guna mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat mengguncang stabilitas kawasan. Thailand dan Kamboja memang telah lama berseteru, dan kedua negara memiliki kekuatan militer yang dianggap seimbang di Asia Tenggara. Jika kita membandingkan kekuatan militer Thailand dan Kamboja, mari kita terlebih dahulu melihat kapasitas militer Kamboja secara detail. Saat ini, Kamboja memiliki total sekitar 110.000 personel militer, yang terdiri dari 100.000 pasukan aktif dan 10.000 pasukan paramiliter, tanpa adanya pasukan cadangan resmi. Dalam pembagian 3 matra, Angkatan Darat merupakan komponen terbesar dengan sekitar 85.000 personel, disusul Angkatan Laut sebanyak 2.800 personel, dan Angkatan Udara sekitar 10.000 personel. Jumlah ini tergolong kecil, terutama karena tidak didukung dengan sistem wajib militer maupun pasukan cadangan. Bila dibandingkan dengan total populasi Kamboja yang mencapai 16,7 juta jiwa, hanya sekitar 0,7% penduduk yang menjadi personel militer aktif. Padahal secara statistik Kamboja memiliki sekitar 5,61 juta orang usia produktif atau 33,6% dari populasi yang secara teori bisa menjadi cadangan militer. Namun karena absennya kebijakan wajib militer, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kamboja, terutama karena generasi muda kini cenderung enggan masuk ke dunia militer. Pemerintah pun terus mencari strategi untuk menambah jumlah personel, termasuk melalui insentif dan modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista. Dari segi persenjataan darat, Angkatan Darat Kamboja tercatat memiliki sekitar 644 unit tank, 7.132 kendaraan tempur lapis baja, 338 peluncur artileri, dan 460 peluncur roket. Namun, sebagian besar kendaraan tempur tersebut adalah model lama. 2 jenis tank utama yang dimiliki Kamboja adalah T-55 buatan Uni Soviet dan Type 59 buatan Tiongkok dirilis tahun 1959. Keduanya dianggap usang dalam konteks peperangan modern. Sebagai bagian dari upaya modernisasi, pada tahun 2019, Kamboja dilaporkan mulai mengakuisisi tank T-80 buatan Rusia. Tank ini dianggap lebih mumpuni karena dilengkapi meriam smoothbore kaliber 125 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk proyektil subkaliber untuk menembus lapisan baja tank musuh. Selain itu,
T-80 juga memiliki kemampuan meluncurkan rudal kendali untuk menghancurkan sasaran strategis dari jarak jauh. Didukung oleh sistem radar modern dan transmisi data cepat, T-80 menawarkan keunggulan dari segi deteksi dan koordinasi serangan. Dengan keterbatasan anggaran dan teknologi, Kamboja tampaknya melihat T-80 sebagai solusi low budget, namun efektif untuk meningkatkan kapabilitas militer mereka yang selama ini masih mengandalkan alutsista tua. Jika kekuatan Angkatan Darat Kamboja dinilai terbatas, maka kondisi Angkatan Udara mereka bisa dibilang jauh lebih memprihatinkan. Di tengah era peperangan modern yang sangat bergantung pada dominasi udara dan teknologi canggih, Kamboja justru tertinggal sangat jauh. Berdasarkan data terbuka, Kamboja hanya memiliki 4 unit pesawat tempur, 4 unit pesawat angkut transportasi militer, 20 helikopter. Jumlah ini tentu mencengangkan, terlebih karena Kamboja pernah dikenal sebagai negara berhaluan komunis yang sangat memprioritaskan kekuatan militer. Namun kini, mereka tampak minim investasi dalam sistem pertahanan udara. Meski demikian, beredar spekulasi bahwa kekuatan udara Kamboja sesungguhnya disembunyikan dari laporan resmi. Rumor ini mencuat pada tahun 2020 ketika beredar kabar bahwa Kamboja menjadi pembeli rahasia jet tempur buatan Tiongkok, yakni FTC-2000G, versi ekspor dari pesawat latih tempur Guizhou JL-9. Jet tempur serbaguna ini memiliki performa yang cukup tangguh dengan kecepatan maksimum Mach 1,2 sekitar 1.481 km per jam. Dalam misi tempur, FTC-2000G mampu membawa berbagai jenis persenjataan, mulai dari bom, senapan mesin hingga rudal serang. Salah satu senjata andalan yang disematkan adalah rudal SD-10, rudal udara ke udara jarak menengah dengan sistem pencarian aktif, yang diklaim memiliki presisi tinggi dalam mengunci target musuh, bahkan dalam pertempuran manuver intensif. Jika benar Kamboja telah mengakuisisi jet ini, maka mereka setidaknya memiliki peluang untuk sedikit menyeimbangi kekuatan udara regional. Kini, mari kita beralih ke kekuatan militer Thailand sebagai pembanding. Berdasarkan data Global Firepower tahun 2023, Thailand menempati peringkat ke-24 dari 145 negara dengan Power Index Score sebesar 0,3738. Angka ini mencerminkan kapasitas militer yang solid di level global. Di kawasan ASEAN, militer Thailand berada di posisi ketiga terkuat setelah Indonesia dan Vietnam. Dengan kekuatan tempur yang terorganisir, personel militer yang besar, serta alutsista yang relatif modern, Thailand memiliki posisi strategis baik dalam stabilitas domestik maupun geopolitik regional. Thailand, yang saat ini dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn, merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa. Hal ini karena sejak awal wilayah Thailand dijadikan sebagai buffer state atau negara penyangga antara kekuasaan kolonial Inggris dan Prancis, sehingga dijaga sebagai kawasan netral demi menghindari konflik terbuka antar kekuatan Eropa. Militer Thailand dikenal dengan nama Royal Thai Armed Forces, RTARF, atau dalam bahasa Thai disebut Kong Thap Thai. Untuk matra darat, Thailand memiliki kekuatan yang cukup signifikan di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah data kekuatan Angkatan Darat Thailand. Total unit kendaraan tempur, 39.808 unit, tank tempur utama, mini BT 587 unit, kendaraan tempur lapis baja, tidak tersedia dalam laporan ini, artileri swagerak, self-propelled artillery, 50 unit, artileri tarik towed artileri, 256 unit, peluncur roket, Middle RS, 22 unit. Selain memiliki kekuatan darat yang besar, Angkatan Darat Thailand juga dilengkapi dengan pasukan khusus elit yang dikenal sebagai Royal Thai Special Forces, RTSF, atau secara resmi disebut Royal Thai Special Warfare Command. Pasukan ini sering dijuluki sebagai Lintas Udara Paratrooper Wing, PW, dan bermarkas besar di Kem Rajab Hakti Lopburi. RTSF memiliki reputasi tinggi di kancah internasional dan menjalin kerja sama aktif dengan unit pasukan khusus dari berbagai negara. Setiap tahun RTSF secara rutin melakukan latihan gabungan dengan Special Forces Amerika Serikat, US Army Special Forces, serta program pelatihan bersama Sasser Australia dan pasukan khusus Korea Selatan. Untuk menjadi anggota RTSF, calon prajurit harus menyelesaikan pelatihan intensif selama 9 minggu, yang mencakup latihan fisik ekstrem, keahlian tempur, dan teknik operasi khusus. Berkat pengalaman tempur lebih dari 30 tahun, RTSF kini diakui sebagai salah satu pasukan elit paling tangguh di Asia.
Sementara itu, Angkatan Laut Thailand dikenal dengan nama Royal Thai Navy (RTN) atau dalam bahasa Thailand disebut Kong Thap Ruea Thai. RTN memiliki sekitar 292 unit aset laut dengan komposisi sebagai berikut. 1 kapal induk helikopter ringan, 7 fregat, 6 korvet, 49 kapal patroli, 5 kapal penyapu ranjau. Namun, Thailand tidak memiliki kapal induk besar maupun kapal selam aktif, yang sering menjadi pertanyaan mengingat Thailand memiliki wilayah laut yang luas dan strategis di kawasan Asia Tenggara. Angkatan Laut Thailand juga memiliki unit pasukan khusus bernama Naval Special Warfare Command (NSWC) yang dikenal secara luas sebagai Royal Thai Navy SEALs. Unit ini awalnya dibentuk pada tahun 1956 dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat di bawah nama Underwater Demolition Assault Unit. Royal Thai Navy SEALs dilatih untuk misi-misi kontra terorisme maritim, operasi penyusupan bawah air, sabotase, dan pengintaian strategis. Mereka memiliki kerjasama erat dengan US Navy SEALs, termasuk latihan rutin dan pertukaran taktik operasi.